got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all fast and down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, kenalin, nama kakak Zikratul Ahya. Tapi kakak di sini tidak sendirian ya, karena kakak di sini ditemani oleh teman kakak yang bernama Kak Lira. Halo. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kakak akan storytelling pop-up book kakak yang berjudul Kebersamaan dalam Keberagaman. Nah, adik-adik semua, bisa kita lihat kan dari gambar Garuda ini ada beberapa keberagaman suku, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih definisi kebersamaan dalam keberagaman. Kebersamaan dalam keberagaman memiliki makna yang sama dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Kebersamaan dalam keberagaman itu terbagi beberapa bagian loh. Yang pertama, kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, di Indonesia agama yang diakui ada 6 loh adik-adik, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, di dalam Islam identik dengan sebuah masjid adik-adik sebagai tempat ibadah umat Islam. Ada Al-Quran sebagai kitab suci, dan hari besarnya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya itu ada agama Hindu adik-adik. Di dalam agama Hindu itu ada kitab sucinya bernama Veda, ada Pura, dan hari besarnya itu Nyepi. Lalu ada agama Buddha. Di dalam agama Buddha itu ada namanya Vihara. Kemudian kitab sucinya bernama Tripitaka. Seperti ini gambarnya adik-adik. Nah, sedangkan hari raya itu mereka menyebutkan dengan Hari Raya Katina. Selanjutnya dari Buddha kita beralih ke Kristen Protestan. Dalam Kristen Protestan itu ada gereja. Ini gambar gerejanya adik-adik, seperti ini. Ada kitabnya bernama Alkitab. Dan hari besarnya yaitu Hari Raya Natal. Nah, selanjutnya ada agama Konghucu adik-adik. Mereka beribadah di kelenteng. Kitab sucinya bernama Shishu. Hari raya mereka disebut dengan Hari Raya Imlek. Nah, selanjutnya ada agama Kristen Katolik. Kitab suci mereka bernama Alkitab. Mereka beribadah di gereja katedral. Hari raya mereka disebut dengan Hari Raya Natal. Keberagaman suku bangsa di sini ada 2, yaitu suku Asmat dan suku Aceh. Suku Asmat yaitu yang terletak di Papua, yang memiliki rumah adat yang bernama Rumah Hanoi. Rumah Hanoi yaitu merupakan sebutan untuk rumah adat khas Papua. Yang di sebelahnya ada baju adat suku Asmat yang biasanya disebut dengan koteka, yang biasa dipakai untuk hari perayaan atau pernikahan. Dan di sini rumah adat Aceh yang biasa disebut dengan Rumo Aceh atau Krong Bade, yang berada di Pulau Sumatera yang menjadi provinsi paling barat di Indonesia. Di sini ada 3 contoh nama-nama baju adat di Aceh. Yang pertama yaitu baju adat Alas yang terletak di Aceh Tenggara, yang biasa disebut dengan baju Mesirat, yang digunakan untuk pernikahan dan sunat Rasul. Yang di sebelahnya ada baju adat Aceh yang biasa disebut dengan ule barang,
yang digunakan untuk acara pernikahan dan sunat Rasul. Dan di sebelahnya yaitu baju adat Gayo yang terletak di Aceh Tengah yang biasa disebut dengan kain Karawang Gayo yang biasa dipakai untuk pernikahan dan sunat Rasul. Kemudian ada kerjasama dalam keberagaman. Contoh kerjasama di dalam lingkungan masyarakat, yaitu ada gotong royong, ronda malam, di mana kita melihat di dalam gambar ada beberapa orang yang membuat pekerjaan seperti mengambil sampah, memasukkan sampah ke tempat sampah. Sebagian ada yang memegang cangkol untuk menggali sungai agar tidak sumbat. Dan selanjutnya ada ronda malam. Ronda malam yaitu kita melihat dari gambar bapak ini yang memegang sebuah kayu dan sebelahnya memegang senter. Guna untuk ronda malam yaitu supaya menjaga keamanan di masyarakat atau di lingkungan perkampungan kita agar terhindar dari maling. Nah, selanjutnya adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah pemilihan ketua kelas. Tujuannya untuk menjaga kondisi kelas tetap baik dan nyaman untuk belajar. Selanjutnya adalah piket kelas. Biasanya adik-adik piket kelas dibagi beberapa kelompok. Tujuannya untuk menjaga kebersihan kelas sehingga kegiatan belajar nyaman dan aman. Nah, selanjutnya itu ada petugas upacara. Biasanya upacara dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari besar lainnya untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Nah, adik-adik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa setiap perbedaan yang ada di Indonesia janganlah menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk mengenal satu sama lain, tetapi jadikanlah sebuah kebersamaan untuk menjadi negara yang persatuan dan penuh dengan kesatuan. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.